Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, baca ruming kasaruga, basengat kajubata. Arus. Perkenalkan, nama saya Mami Stanilum. Saya penyuluh KB terampil dari Kecamatan Sematujaya, Kabupaten Mamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada video kali ini akan membahas mengenai KB, MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang, khususnya IUD dan implan. MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjalankan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Selain itu, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping lebih sedikit. Jadi bagi pasangan usia subur yang menginginkan jarak kehamilan yang panjang, sangat direkomendasikan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang ini. Kemudian manfaat dari metode kontrasepsi jangka panjang diantaranya satu, yaitu efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Jadi tingkat kegagalan hanya sekitar 0,1%, sedikit ya. Kemudian untuk manfaat yang kedua, jangka waktu pemakaian lebih lama. Jadi sesuai dengan pengertian metode kontrasepsi jangka panjang, maka jangka pemakaiannya lebih lama. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu efisiensi lebih tinggi, harga lebih terjangkau karena hanya memerlukan biaya di awal pemasangan dan waktu pelepasan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan seperti suntik atau pil di setiap kali kunjungan di tenaga kesehatan. Untuk manfaat yang keempat yaitu tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI, jadi sangat cocok digunakan bagi ibu menyusui atau ibu nifas. Kemudian manfaat yang kelima, tidak ada perubahan fungsi seksual, jadi metode ini tidak mengganggu hubungan suami istri. Kemudian manfaat yang keenam yaitu merencanakan kehamilan dan masa depan anak. Karena ini jangka panjang, jadi efektif untuk pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan selanjutnya dan merencanakan masa depan anak. Kemudian manfaat yang ketujuh yaitu mencegah risiko kematian ibu pada saat melahirkan. Karena apa? Dengan metode ini bisa meminimalisir terjadinya risiko terlalu dekatnya jarak kehamilan. Karena dekatnya jarak kehamilan meningkatkan risiko kematian ibu pada saat melahirkan. Kemudian untuk pengertian IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu merupakan kerangka dari plastik berbentuk huruf T, fleksibel dan dipasang dalam rahim. Jangka waktu pemakaian selama 8-10 tahun. Alat ini menetap kuat dan tidak berkarat dalam rahim. IUD mudah dipasang, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kesuburan dapat segera kembali setelah dilepas. Adapun cara kerjanya yaitu menghambat sperma untuk masuk ke saluran sel telur, mencegah sel telur bertemu dengan sperma sehingga tidak terjadi kehamilan, membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. Efek samping yang ditimbulkan yaitu kram dan flek beberapa hari. Kemudian untuk implan atau alat kontrasepsi bawah kulit merupakan alat kontrasepsi yang fleksibel dan elastis, diletakkan di bawah kulit lengan seorang wanita. Implan bersifat tidak permanen dan dapat mencegah kehamilan hingga 3-5 tahun. Sangat praktis, pemasangan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kesuburan dapat segera kembali dan cara kerjanya adalah hormon yang terdapat pada implan dilepaskan secara perlahan-lahan dan mengentalkan lendir pada mulut rahim sehingga menghambat pergerakan sperma. Hal ini memungkinkan sperma bertemu sel telur lebih kecil dan tidak terjadi pembuahan. Selain itu, hormon ini juga mengganggu pembentukan lapisan pada dinding rahim atau endometrium, sehingga sel telur yang sudah dibuahi sulit menempel pada dinding rahim dan kehamilan tidak terjadi. Efek samping yang ditimbulkan yaitu mempengaruhi periode haid menjadi tidak teratur, perubahan berat badan dan perubahan suasana hati. Kenapa MKJP itu penting? Yang pertama yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi dari 230 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Kemudian yang kedua yaitu menurunkan angka kelahiran total per perempuan usia reproduksi dari 2,26 pada tahun 2020 menjadi 2,1 pada tahun 2024. Kemudian yang ketiga yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran baru yang mencapai 3,26 juta jiwa per tahun dan rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia sebanyak 1,25%. Pilih jangka panjang lebih aman, 2 anak lebih sehat, dahsyat, karena berencana itu keren. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.